Setelah pandemi, Taman Satwa Juruk telah dibuka kembali untuk umum. Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyiapkan transportasi wisata berbasis listrik. Bulan Ramadan bukan halangan untuk menjalankan olahraga. Pada siang ini telah selesai dilaksanakan pengumpulan dengan melibatkan Langsung dari halaman Rektorat Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi Sobat Semar, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa berita aktual untuk menemani Anda selama 10 menit ke depan bersama saya Winanti Latif Isnaini. Langsung saja kita simak berita yang pertama. Setelah 2 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, Taman Satwa Juruk kembali dibuka untuk umum dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Taman Satwa Juruk merupakan sebuah taman yang ditopang oleh 79 jenis satwa dan 415 ekor satwa, serta ditembuhi oleh lebih dari ribuan pohon yang membuat suasana lingkungan menjadi sejuk dan nyaman. Taman Satwa Juruk didukung oleh wahana seperti pom bongkar, kereta wisata, kereta listrik, dan juga telaga yang bisa digunakan untuk naik perahu dan juga memancing untuk warga umum. Akibat dari pandemi COVID-19, Taman Satwa Juruk harus ditutup, tetapi perawatan hewan harus tetap berjalan. Hal tersebut disiasati dengan program galang dana donasi pakan satwa dan juga program orang tua asuh. Dampaknya ya sangat ya, sangat terpuruk sekali di sini. Semua destinasi wisata dampaknya sangat signifikan sekali. Setelah pasifnya Taman Satwa Juruk selama 2 tahun, kini Taman Satwa Juruk kembali dibuka untuk umum dan mengalami lonjakan pengunjung. Serta pihak pengelola telah siap untuk menyambut pengunjung yang penat dengan masa pandemi. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyiapkan transportasi wisata berbasis listrik untuk Anda warga Solo dan sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyediakan angkutan wisata berbasis listrik yang bisa digunakan oleh seluruh wisatawan Solo maupun wisatawan dari luar Solo. Angkutan wisata berbasis listrik ini merupakan hibah dari Tahir Foundation yang merupakan tenaga utamanya dari listrik dikonversi ke baterai untuk menggerakkan dinamo untuk menjalankan kendaraan ini. Dengan adanya angkutan wisata berbasis listrik ini ditujukan untuk menghidupkan kembali pariwisata Kota Surakarta. Angkutan wisata berbasis listrik sebetulnya ini kendaraan hibah dari Tahir Foundation. Tenaga utamanya dari listrik dikonversi ke baterai untuk menggerakkan dinamo untuk menjalankan kendaraan ini. Terdapat 3 rute perjalanan yang bisa dinikmati wisatawan. Rute pertama dimulai dan diakhiri di Benteng Vastenburg dengan tujuan Keraton Surakarta, Kampung Batik Lawean, dan Keraton Mangkunegaran. Rute kedua dimulai dari pusat oleh-oleh Congke, Museum Samanhudi, Kampung Batik Lawean, dan berakhir kembali di pusat oleh-oleh Congke. Sedangkan rute ketiga dimulai dari kantor Dinas Perhubungan, dilanjutkan ke Keraton Mangkunegaran, Taman Balai Kambang, dan kembali lagi di kantor Dinas Perhubungan Surakarta. Angkutan wisata berbasis listrik ini bisa dinikmati pada hari Sabtu dan Minggu dan juga hari libur nasional dengan kapasitas maksimal 7 orang dewasa dan 3 anak-anak. Bulan suci Ramadan bukan menjadi penghalang untuk Anda melakukan aktivitas olahraga. Bulan Ramadan merupakan waktu di mana umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Antara waktu tersebut kurang lebih selama 13 jam, tubuh kita tidak mendapatkan suplai makanan dan juga minuman. Olahraga memang membawa pengaruh positif pada tubuh, antara lain untuk tubuh menjadi tetap sehat. Berikut tips olahraga di bulan Ramadan. Tips yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk berolahraga, yaitu sekitar
sekitar 90 menit sebelum berbuka puasa menjadi waktu yang direkomendasikan untuk olahraga. Selanjutnya yaitu menjaga hidrasi tubuh. Olahraga juga dapat membuat cairan tubuh keluar lebih banyak melalui keringat. Untuk menghindari dehidrasi, pastikan kita minum air putih minimal 2 liter sehari atau sekitar 8 hingga 10 gelas, dan juga batasi minum kopi dan teh karena bersifat kafein diuretik yang bisa membuat cairan tubuh banyak keluar. Selanjutnya, pilihlah olahraga dengan intensitas rendah atau sedang. Berolahraga saat berpuasa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat tubuh stres dan kelelahan. Ada baiknya kita menurunkan intensitas olahraga menjadi medium atau rendah. Tips yang terakhir yaitu olahraga tidak harus dilakukan setiap hari. Waktu yang disarankan untuk berolahraga dalam seminggu bagi orang dewasa adalah 150 menit dan kita bisa membagi jumlah ini menjadi 3 hingga 4 kali dalam satu minggu. Balai Kota Surakarta disulap menjadi tempat ngabuburit selama bulan Ramadan berlangsung. Suasana yang masih hijau di tengah riuhnya kota Surakarta menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat untuk mengunjungi balai kota di malam hari, khususnya pada saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Karena di balai kota banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, mulai dari sore hari di waktu banyak orang mencari takjil, hingga malam hari di mana orang-orang hanya sekedar ingin menikmati suasana malam di lingkungan balai kota sembari memakan takjil yang bisa didapatkan dengan mudah. Sini ya tentunya bikin nyaman, ya senang aja kalau di Solo, biar kalau kita nanti kan posting foto terus ke saudara-saudara kita yang di jauh yang mungkin kangen ya lama nggak pulang jadi pengen pulang. Balai Kota Surakarta menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan waktu dengan teman maupun keluarga di bulan Ramadan karena aksesnya yang mudah dijangkau. Bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang sudah tersedia seperti Batik Solo Trans atau BST. Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan dari Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM telah diluncurkan oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Kebijakan MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. MBKM dilakukan secara berkelompok dengan banyak anggota 10 orang setiap kelompok. Masing-masing kelompok berhak untuk memilih mitra untuk kerjasama dan menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh mitra yang bersangkutan. Jadi dengan MBKM kita juga di Prodi juga harus bisa menyesuaikan mata kuliah yang itu sesuai untuk program MBKM yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaannya mungkin bukan diuntungkan atau tidak ya, karena tetap mau kebijakan apapun kan tetap tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa sebenarnya. Di dalam hal ini sebenarnya mahasiswa juga diuntungkan banyak karena akan bisa merasakan lebih cepat atmosfer dunia kerja seperti apa dan langsung terjun ke mitra industri di sini gitu loh. Tapi yang namanya hal yang baru kan pasti tetap ada trial error yang tadi saya sebutin, tetap ada pro kontra, ya wajar lah. Ya mengatasinya tetap kita kalau mungkin ada sesuatu yang belum pas ya kita akan berikutnya kita akan mencoba perbaikinya supaya baik mahasiswa, baik dosen, baik dengan mitra industri itu bisa bersinergi dengan baik gitu loh. Karena sekali lagi ini adalah program yang baru, jadi tetap masih ada proses adaptasi, tetap masih harus kita ada ya trial error yang tadi saya sebutin, ada kesalahan kita perbaiki lagi seperti itu. Namun, pada setiap program pendidikan, tak semua mahasiswa diberangkatkan untuk MBKM. Tetap ada kelas reguler dikarenakan ada dosen tetap prodi yang harus terpenuhi absensinya.
Dan kelas reguler pun juga harus mengerjakan program based learning. Jadi ini aku MBKM, kelompokku ini kelompok 3. Terus kelompokku itu ada namanya, jadi kita buat manajemen film gitu, namanya Rupo of Kartala. Terus kegiatan dari kelompok ini tuh nantinya mau bikin film dokumenter gitu. Jadi kita ada kegiatan riset, ada kegiatan wawancara sama narasumber. Terus habis itu juga ada kegiatan produksi film dokumenter. Terus habis itu juga ada penayangan film dokumenter. Nanti banyak teman-teman baru, banyak kenal dunia luar, terus habis itu banyak dapat pengalaman pembuatan film, banyak banget juga belajar mengenai film-film dokumenter yang mana emang notabene-nya itu film dokumenter emang agak dijauhin oleh masyarakat muda zaman sekarang karena memang pembuatannya susah. Jadi, untuk kendalanya sendiri ada di kendala waktu karena kita kan bersebelas nih, kita harus sama-sama nentuin waktunya, terus harus sama-sama kompak lah itu sih. Terus habis itu juga jaraknya kan kita berbeda-beda nih, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Sragen, ada juga yang di Solo gitu kan. Jadi harus nentuin waktu dan kesibukan masing-masing. Sekian info Buletin 11 pada hari ini, nantikan info Buletin 11 selanjutnya. Saya mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.